Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, bertemu lagi dengan saya Dewi Susanti, NIM 2318127, kelas Mikro Teaching E. Nah, di sini Kak Dewi akan menjelaskan tentang materi pembelajaran IPA, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, di sini Kak Dewi mempunyai 3 submateri. Yang pertama, cara mengklasifikasikan materi. Kedua, cara memisahkan campuran. Dan yang ketiga, benda-benda yang mengalami perubahan. Nah, tetap stay di sini ya untuk mendengarkan penjelasan dari Kak Dewi. Poin yang pertama, yaitu cara mengklasifikasikan materi. Nah, sebelum kita merujuk ke cara mengklasifikasikannya, kita harus mengerti apa sih pengertian dari materi sendiri. Oke, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi sendiri terdapat 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ciri-ciri padat sendiri apa sih? Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jarak antar partikel zat padat sangatlah rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Nah, yang kedua yaitu cair. Kalau cair sendiri itu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Semuanya tergantung dengan medianya. Yang terus, jarak antar partikel zat cair lebih renggang daripada yang padat tadi ya. Yang ketiga, partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Yang ketiga yaitu materi bentuk gas. Kalau gas sendiri itu tidak memiliki volume dan juga bentuk. Terus, jarak antar partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, kita langsung ke submateri yang kedua, yaitu cara memisahkan campuran. Di sini, Kak Dewi itu memiliki atau menyiapkan beberapa cara mengklasifikasikan materi. Yang pertama yaitu filtrasi. Nah, bisa dilihat ya di gambar di PowerPoint, itulah bentuk dari filtrasi sendiri. Nah, filtrasi adalah teknik penyaringan yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat-zat penyusunnya berbeda. Contohnya apa sih filtrasi? Nah, contohnya gini. Kak Dewi menyiapkan sebuah air yang berisi dengan tanah. Nah, itu kita aduk jadikan satu. Nah, air larutan tanah itu kita saring menggunakan penyaringan filtrasi, maka akan antara partikel air dan partikel tanah akan memisah dengan sendirinya. Nah, lanjut. Yang kedua, yaitu sublimisasi. Sublimisasi. Nah, gambarnya bisa kita lihat ya. Sublimisasi yaitu metode pemisahan sublimasi berdasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lain tidak menyublim. Contohnya apa sih sublimisasi sendiri, Kak Dewi? Nah, kalian tahu kapur barus atau sejenis pengharum baju di lemari kita atau lemari orang tua kita. Nah, pada zaman dulu itu untuk membuat baju-baju di lemari menjadi harum itu menggunakan kapur barus. Nah, sistem kapur barus bekerja itu yaitu dengan menggunakan sublimisasi dari yang padat menjadi gas, yaitu di mana aroma-aroma kapur barus itu menyebar ke seluruh ruangan lemari pakaian sendiri. Itulah contoh dari sublimisasi. Oke. Yang ketiga, yaitu destilasi. Destilasi digunakan untuk memisahkan suatu zat cair campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah.
Poin selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah cara pemisahan suatu zat dari campurannya dengan melarutkan zat tersebut pada pelarut yang sesuai. Contohnya apa sih ekstraksi? Oke. Kak Dewi pernah mengejus sebuah buah. Kita misalkan contoh buah jeruk ya. Buah jeruk kita jus. Nah, itu kan pasti ada sari-sari patinya dari jeruk sendiri. Nah, kita saring itu termasuk dari ekstraksi, yaitu pemisahan antara air dan juga sari pati buah jeruk sendiri. Nah, kalau secara ilmiah kita bisa lihat pada gambar yang Kak Dewi siapkan di samping. Oke, masuk ke submateri yang ketiga, yaitu benda-benda yang mengalami perubahan. Nah, Kak Dewi sendiri sudah menyiapkan bahwa perubahan itu menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kira-kira perubahan fisika dan kimia itu apa sih Kak Dewi? Oke, Kak Dewi jelaskan. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat semula atau zat awalnya. Oke, kalau masih bingung, Kak Dewi akan memberikan contoh atau penjelasan dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Lanjut ke contoh perubahan fisika dan juga contoh perubahan kimia. Yang pertama, Kak Dewi akan membahas tentang contoh perubahan fisika. 1. Beras yang diubah menjadi tepung beras. Nah, tadi Kak Dewi sebutkan bahwa perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Memang betul, tidak menghasilkan zat baru. Yang mana? Tadi contoh pertama ya, dari beras kita cuma hanya menghaluskan saja, maka akan berubah menjadi tepung beras. Tepung beras sendiri tetap menjadi beras. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu kayu. Kayu diubah menjadi kursi. Itu juga tidak menghasilkan zat baru ya, yang mana karena kursi sendiri itu terbuat dari kayu. Yang ketiga yaitu air. Air yang dibekukan di dalam kulkas sehingga menjadi es. Es tetap menjadi air karena kalau misal es itu dicairkan maka akan kembali ke semula, yaitu air. Itu membuktikan bahwa tidak ada zat baru yang tercipta. Nah, untuk contoh perubahan kimia sendiri, yang pertama, singkong. Singkong jika kita diolah, dicampurkan dengan ragi, terus difragmentasi, maka akan menghasilkan zat baru yaitu tape. Nah, tape sendiri itu zatnya sudah berbeda ya dari zat yang semula itu ya, atau singkong sendiri. Terus yang kedua, kayu. Kayu yang dibakar maka akan berubah menjadi arang. Nah, arang sendiri zatnya tidak sama seperti kayu yang dulunya kayu semula, terus dibakar menjadi arang, maka menghasilkan zat baru yaitu arang. Yang ketiga yaitu makanan. Nah, makanan, nasi nih, kita contohkan nasi. Nasi itu didiamkan selama beberapa hari, berhari-hari nih kita. Nah, nasinya akan menjadi apa? Basi. Nah, nasi sendiri yang udah basi itu kan tidak akan menjadi semula kan, atau tidak akan berubah menjadi kesemulanya, yaitu menjadi makanan yang sehat dan yang segar. Jadi, makanan berubah menjadi basi itu menghasilkan zat baru. Oke, sekian dari penjelasan dari Kak Dewi ya. Semoga penjelasan yang Kak Dewi tadi sebutkan bermanfaat untuk adik-adik dalam belajar. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu belajar. Yang pertama itu meskipun kita daring, kita harus selalu belajar ya. Oke, sekian dari Kak Dewi. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.